Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai buku yang berjudul Manusia yang Tidak Kadaluarsa karya S.J. Suraya. Sebelum membeli buku ini, saya tidak mencari tahu lebih banyak mengenai buku ini, tidak memahami keseluruhan sinopsis, dan tidak mencari tahu tentang siapa penulisnya. Saya hanya membaca judul buku ini, Manusia yang Tidak Kadaluarsa, dan sebuah kalimat di bawah judul buku ini, Seni Menghadapi Ragam Tingkah Manusia yang Menyebalkan. Dari sekilas membaca kedua kalimat ini, saya langsung berpikir jika buku ini merupakan buku tentang komunikasi seperti buku Komunikasi Itu Ada Seninya, atau mungkin buku Bicara Itu Ada Seninya. Sebuah buku yang berisi tentang pengalaman-pengalaman penulis dan kemudian dijelaskan teori-teorinya tentang komunikasi. Namun buku ini tidak. Di buku ini berisi banyak cerita mengenai pengalaman penulis dalam menghadapi watak orang-orang yang beraneka ragam. Tapi tidak ada teori-teori khusus yang dijelaskan seperti di buku-buku komunikasi karya Oh Soo-yang. Kenapa? Karena buku ini bukan buku komunikasi, apalagi pengembangan diri, melainkan kumpulan cerita. Ada tulisannya di belakang dan ada keterangannya juga 16+. Keterangan itulah yang tidak saya baca karena kebetulan saat membeli buku ini saya membelinya di toko online. Baik, mari kita bahas fisik buku ini terlebih dahulu. Buku ini ditulis oleh S.J. Suraya, seorang dosen yang mengajar di Universitas Penerbangan. S.J. Suraya sebelumnya juga pernah menerbitkan novel berjudul Jurnal Cinta Andromeda yang terbit pada tahun 2015. Buku Manusia yang Tidak Kadaluarsa ini diterbitkan pertama kali oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020 dengan ketebalan 244 halaman. Untuk bagian cover yang saya miliki ini merupakan buku dengan soft cover. Pada bagian cover depan tertulis nama penulis, judul, dan gambar ikon orang dibuat sedikit mengkilap. Di bagian cover belakang tertulis judul, blurb, keterangan penerbit, dan juga kode barcode. Di kode barcode tertulis jenis bukunya, kumpulan cerita, rating usia 16+, dan harga untuk Pulau Jawa tertulis 80.000. Buku ini dicetak menggunakan kertas book paper warna coklat. Saya suka kertas jenis ini karena membuat buku jadi lebih ringan. Untuk bagian dalam, saya suka di bagian bab buku ini yang dicetak dengan warna gelap, sehingga kita bisa melihat garis di tiap babnya dari samping buku. Namun, ada hal yang aneh. Saat saya membuka buku ini secara acak dari samping, selalu saja berhenti di halaman 205. Saya ulang sekali lagi, jadi berhenti di halaman 205 juga. Ternyata ini masalah pada cetakannya teman-teman, di mana pada halaman 185 hingga 204 dicetak kurang rapi. Apakah ini buku bajakan? Tidak teman-teman. Saya beli buku ini dari toko buku yang sudah punya nama, jadi saya rasa tidak mungkin ini buku bajakan. Dan saya harap hanya satu buku ini saja yang memiliki masalah yang sepele ini. Buku Manusia yang Tidak Kadaluarsa ini memiliki 5 bab, di mana di setiap babnya dibagi lagi ke dalam banyak judul-judul cerita pendek. Total ada sekitar 91 cerita. Banyak? Tentu saja. Oleh karenanya, buku ini dilabeli kumpulan cerita di dekat barcode. Gaya penulisan di buku ini cukup santai, dengan format tata letak tulisannya yang rata kiri, dan juga bahasa penulisannya yang mencampur adukan antara bahasa Indonesia, bahasa gaul, dan juga bahasa Jawa. Jadi, buat teman-teman yang kurang ngerti bahasa Jawa, kayaknya bakal bolak-balik buka Google untuk mencari tahu arti dari kata-kata Jawa tersebut. Jika ditanya, buku ini cocok untuk siapa? Yang jelas, jika teman-teman suka buku yang berisi tentang ilmu komunikasi seperti saya, tentu tidak akan cocok dengan buku ini karena sekali lagi, buku ini bukanlah buku pengembangan diri, melainkan buku yang berisi kumpulan cerita-cerita pendek. Namun, jika teman-teman ingin mencari bacaan yang santai dengan gaya bahasa yang apa adanya dalam menghadapi beragam watak manusia, jelas buku ini sangat cocok untuk teman-teman.
Penasaran seperti apa gaya penulisan dalam buku ini? Saya kasih contoh dari bab 1 pada cerita yang berjudul Teman Bule Seperti Saudara di paragraf terakhir. Saya bacakan ya teman-teman. Mereka minum alkohol, saya minum es cendol. Mereka coba-coba makan daging ular, saya makan lele saja. Mereka pakai bikini di pantai, saya pakai kaos oblong dan celana panjang. Mereka cerita suka duka hidup serumah dengan pacar tanpa menikah, saya mingkem saja. Mereka ngisep rokok, gue ngisep lagi gue aja. Atau satu lagi, masih dari bab 1 pada cerita yang berjudul Ukuran Cantik dan Ganteng di paragraf terakhir. Saya bacakan ya teman-teman. Mendengar pujian si bule, hidung saya makin mekrok melebar. Pantat juga ikut mekar melebar. Asal jangan lubang itu saja yang ikut melebar. Entar kasihan lagi gue kalau longgar. Dari kedua paragraf tersebut, saya rasa sudah cukup menggambarkan bahwa S.J. Suraya memiliki gaya bahasa yang menurut saya apa adanya. Dengan sedikit humor yang blak-blakan, bahkan mungkin sedikit nakal, atau mungkin ada yang menganggap kurang ajar. Namun tidak hanya berisi umpatan-umpatan saja, di buku ini juga berisi beberapa argumen yang menurut saya cukup pintar. Jadi, apakah saya menyesal membeli buku ini? Iya, saya menyesal karena sebelum membeli buku ini tidak mencari tahu lebih banyak informasi tentang isi dalam buku ini. Dan saya tidak menyesal karena meskipun buku ini tidak sesuai ekspektasi, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saya sangat terhibur saat membaca buku ini. Kadang tertawa, bingung, diam, lalu ketawa lagi. Baik, cukup sekian video kali ini. Apakah teman-teman juga punya pengalaman yang unik saat membeli buku? Atau ada rekomendasi buku yang menarik untuk dibahas? Tulis di kolom komentar.